Ya, sebelum membahas lebih jauh bagaimana super app ini pemirsa bisa meningkatkan inklusi keuangan, kita bahas terlebih dahulu ya, sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga produk pemirsa dan juga layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masyarakat dalam rangka tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat tren di era digital saat ini, sudah mulai banyak akses dan juga layanan keuangan, jasa keuangan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya pemirsa adalah maraknya aplikasi finansial teknologi yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan investasi. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman, mulai banyak aplikasi yang menawarkan super app untuk memudahkan para penggunanya. Aplikasi super app pemirsa atau super app fintech ini mulai bermunculan di Indonesia dan juga cenderung mengalami peningkatan. Sebut saja mungkin contohnya ya seperti aplikasi Ajaib, sebuah aplikasi yang membantu kita semua untuk bisa membeli saham, kemudian juga reksadana dan instrumen investasi lainnya hanya dengan satu aplikasi. Nah, dengan adanya super app ini tanpa disadari juga menguatkan literasi keuangan masyarakat. Ada juga pemirsa mungkin Tokopedia ataupun marketplace ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk jual beli barang, tapi juga mulai menawarkan produk investasi reksadana dan juga emas. Para pembeli selain bisa untuk mendapatkan barang dan yang diinginkan, mulai dikenalkan juga dengan produk investasi. Selain itu pemirsa baru-baru ini Khairul Tanjung itu ya menyatakan aplikasi Alobank akan menjadi super app dengan menggabungkan layanan perbankan, news portal, hingga toko retail di bawah CT Group, pemirsa. Maksud kami adalah CT Corps. Nah, dengan banyaknya super app ini, mendorong masyarakat untuk terus mengupgrade dirinya tentang ekosistem keuangan yang terus berkembang. Dan perilaku masyarakat yang sudah mulai bergeser dari offline ke online ini juga turut mempengaruhi perkembangan literasi dan juga inklusi keuangan. Ketika masyarakat mulai belajar di era maraknya super app ini, secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat. Misalnya, masyarakat mulai mempelajari bank digital, kemudian keamanan digital dan juga meningkatkan income dari aplikasi dan lini sebagainya. Lalu pemirsa bagaimana cara untuk meningkatkan literasi agar inklusi keuangan ini tetap terjaga? Kita simak tayangannya berikut ini. Teknologi finansial atau fintech dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Fintech dapat membantu menyediakan akses produk finansial pada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Untuk itulah perlu adanya perhatian khusus terhadap infrastruktur, edukasi, dan regulasi untuk mengejar target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024. Untuk itu perlu penguatan infrastruktur yang meliputi sumber daya manusia dan internet. Sedangkan dalam hal edukasi, semua pihak termasuk pelaku industri dan media turut menjelaskan efek positif maupun negatif dari fintech. Sementara aspek regulasi terkait dengan perlindungan konsumen hingga kemudahan akses data oleh pemerintah. Ketika masyarakat teredukasi dengan baik, harapannya bisa terbebaskan juga dari potensi jerat investasi bodong karena sudah mempunyai literasi keuangan yang baik. Karena tak dipungkiri, investasi bodong masih terus bermunculan di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Jadi misalnya pemirsa Anda mendownload sebuah aplikasi seperti Tokopedia ataupun juga aplikasi Ajaib, ini Anda bisa melakukan banyak transaksi di sana. Tidak hanya mungkin kalau Tokopedia sebagai e-commerce melakukan pembelian barang-barang, tetapi Anda juga mulai diperkenalkan dengan investasi seperti reksadana dan juga emas. Ya, industri fintech di Indonesia ini masih sangat menjanjikan, mengingat pemirsa literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih relatif rendah dibandingkan negara lain, seperti misalnya negara tetangga, Singapura, kemudian Malaysia dan juga Thailand. Indeks literasi keuangan Indonesia menurut survei nasional adalah 76%. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki karena literasi keuangan juga dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi.
Nah, dengan adanya aplikasi super app fintech ini bisa menjangkau masyarakat bawah yang belum bisa menjangkau misalnya perbankan. Masyarakat di pelosok manapun punya kesempatan yang sama dengan masyarakat perkotaan untuk bisa melakukan investasi. Karena pemirsa, aplikasi super app memudahkan investasi tanpa harus bertemu secara fisik atau ke kantor offline gitu ya. Namun pengembangan fitur super app memang tidak cukup untuk mewujudkan inklusi keuangan. Pengembangan layanan dikatakan tetap harus dibarengi pemirsa dengan edukasi yang tentunya komprehensif dan juga konsisten ke berbagai lapisan masyarakat, terutama yang masih awam dengan fintech. Tujuannya pemirsa adalah memastikan konsumen paham betul layanan keuangan yang mereka gunakan, termasuk juga keamanannya. Ya, seperti diketahui bahwa nilai transaksi keuangan digital di Indonesia dalam 5 tahun terakhir saja ini cukup besar pemirsa dan sangat menjanjikan. Diprediksi ada investasi hingga 500 miliar dolar Amerika di bisnis keuangan digital di Indonesia. Dan dalam 5 tahun ke depan, pasar keuangan digital juga diperkirakan akan tumbuh signifikan, baik itu lending, kartu, pembayaran digital, peer-to-peer lending, serta juga bank digital. Nah, dengan adanya potensi tersebut, pemirsa tentu juga harus diimbangi dengan penguatan dari sisi literasi dan juga pengawasan dari pemerintah. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali bermunculan investasi bodong. Kemudian juga mungkin ada pom-pom saham pemirsa yang membuat banyak masyarakat tuh tergiur keuntungan cepat tanpa harus membekali diri dulu dengan pemahaman yang lebih baik, riset, kemudian analisis sendiri gitu ya. Dengan literasi yang baik, kita juga akan lebih bijak tentunya untuk memanfaatkan super app ini untuk tujuan yang baik. Karena super app ini tidak hanya berkontribusi positif pada perekonomian digital ke depan, tapi juga akan turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira pemirsa apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Berikut tayangannya. Upaya untuk mendorong inklusi keuangan harus dilakukan oleh semua pihak. Karena inklusi keuangan disertai dengan literasi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen sangat penting untuk memperkuat ketahanan keuangan. Dengan ketahanan keuangan yang baik, masyarakat bisa bertahan, mengatasi dan pulih dari guncangan finansial secara cepat. Di masa pandemi ini saja, pertumbuhan investor retail cukup signifikan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Begitu juga peralihan transaksi digital juga bisa memberikan pemasukan baru bagi masyarakat yang memanfaatkan era digital ini untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Dari sini bisa dilihat akselerasi literasi dan inklusi keuangan tidak hanya memberikan dampak secara personal, tapi juga mendorong transformasi ekonomi lebih luas. Kemudahan yang telah diberikan ekonomi digital melalui super app akan membuat perputaran uang semakin cepat. Contoh pemirsa, jika kita tidak terlalu paham mengenai literasi keuangan ini, kita akan terjebak dalam investasi bodong atau mungkin misalnya di pasar saham gitu ya, pom-pom, terjebak di pom-pom saham. Misalnya ada sebuah influencer yang menyebut sebuah emiten gitu ya, bahwa saya sedang berinvestasi di sini, kemudian tanpa riset, tanpa pengalaman analisis lebih jauh, kenapa harus berinvestasi di emiten tersebut, kemudian kita ikut-ikutan dengan profil investasi kita yang berbeda. Mungkin kita senangnya jangka menengah panjang atau kita sukanya jangka pendek. Ternyata saham yang disebutkan tadi lebih cocok kepada trader gitu ya, yang nggak sesuai dengan profil investasi kita, dan ketika kita melakukan pembelian, kemudian kita tidak pantau lagi pemirsa, dan ternyata hasilnya adalah sahamnya menjadi turun. Nah, kita kan rugi ataupun mengalami kenaikan, tetapi kita tidak bisa ambil profit di sana karena tidak ada yang mungkin ingin melakukan pembelian di harga yang tinggi. Nah, saat itulah kita juga mengalami jebakan gitu ya. Untuk itu berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, mulai dari menutup kode broker, kemudian juga sempat di bulan ini menutup kode domisili investor agar tidak gampang terpengaruh oleh pom-pom saham pemirsa ya. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pemirsa atau OJK bahwa inklusi keuangan dapat menjadi salah satu solusi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal ini ditopang 3 karakteristik. Yang pertama pemirsa adalah accessible atau juga mudah diakses. Yang kedua adalah fleksibel, yaitu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah affordable, yaitu dengan biaya yang murah.
Seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan ditantang pemirsa untuk dapat bersinergi untuk menyediakan layanan keuangan yang memiliki 3 karakteristik tersebut. OJK sendiri mendorong agar industri jasa keuangan untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari masyarakat. Dan dalam kaitan ini pemirsa, salah satu kemajuannya melalui tim percepatan akses keuangan daerah. Inklusi keuangan juga bisa mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Ketersediaan keuangan yang disertai dengan peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan dapat membantu masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Peran inklusi keuangan selanjutnya terkait dengan funding pemirsa atau tabungan atau investasi pada masa depan. Literasi harus menjadi fokus dalam pengembangan inklusi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan juga kepercayaan. Nah, di era digital seperti sekarang ini pemirsa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketahanan keuangan kita pemirsa. Ketika kita melek digital, lalu diimbangi dengan literasi keuangan yang bagus, inklusi keuangan juga akan tercipta. Dan semoga pembahasan ini pemirsa bisa menjadi referensi Anda dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di ID Conversation Closing.